Tujuan digitalisasi sekolah itu saya rasa sangat bermanfaat sekali. Tujuannya pertama, bisa mengupload atau mengakses seluruh perangkat ajar yang ada pada PMN. Kita tahu semua apapun terkait kurikulum Merdeka yang dibutuhkan ada di sana Ada di PMM ya. dan selalu dinamis. Tujuannya untuk apa? Kualitas pembelajaran sekarang ini berpusat kepada siswa, bukan kita ketuntasan kurikulumnya. Iya. Pak, anak-anak ini sebenarnya mengharapkan sentuhan yang memang benar-benar menyentuh kepada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Yusuf Andrian dari Direktorat SMA Ditjen PAUD Dasmen Kemendikbudristek yang akan menemani Sobat Penggerak sekalian dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan dalam siniar program Sekolah Penggerak yang diselenggarakan oleh tim PDM 01 Program Sekolah Penggerak Kemendikbudristek. Siniar ini merupakan bagian dari rangkaian bahan advokasi program Sekolah Penggerak yang bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Ditjen PAUD Dasmen. Oleh sebab itu jangan lupa di-follow, like, subscribe, dan komen. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak lupa ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Nah, info lainnya juga bisa Anda dapatkan melalui Instagram, Facebook, Twitter, dan juga TikTok Ditjen PAUD Dasmen. Episode siniar kita kali ini akan membahas tentang pemanfaatan platform digital dan peningkatan akses sumber belajar lain yang relevan untuk pembelajaran SD dan SMA. Kita sudah sering mengenalnya dengan transformasi digital. Nah, bersama kita sudah hadir dua orang narasumber dari jenjang SD dan SMA. Mari kita sapa dulu narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Heni Lewa KBSI, SPD MPD. Halo Ibu. Halo Pak, Sehat. selalu sehat, Alhamdulillah. amin. Bu Heni ini merupakan kepala sekolah di SD Negeri 257 Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Beliau merupakan kepala sekolah penggerak di Angkatan 1. Lalu narasumber kita yang kedua, saya perkenalkan Pak Sugiharto, SPD MPD. Halo Pak Sugi. Halo Salam. Bapak. Assalamualaikum. Beliau merupakan kepala sekolah SMA Negeri 1 Meranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Beliau juga merupakan kepala sekolah penggerak di Angkatan 1. Pak Sugiarto, Bu Heni, ini berbicara terkait dengan transformasi digital ya. Bisa nggak cerita ke kita seperti apa sih pemanfaatan platform digital di sekolah Bapak Ibu? Mungkin bisa dari Bu Heni dulu ya. Baik Pak, kalau kita berbicara tentang pembelajaran digital atau platform pembelajaran digital di sekolah saya, itu sangat bermanfaat sekali tentang kualitas mutu pendidikan. Yang dimana proses-proses yang kami tindak lanjuti itu pertama, mempermudah guru dalam mengupload materi-materi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Dan yang kedua juga, lebih mempermudah administrasi sekolah. Seperti ada hal-hal yang terkait dengan sistem, itu kami tetap support itu tentang pembelajaran digital atau platform mereka. Maaf, sistem apa maksudnya Bu Heni? Sistem ini seperti kita selalu melakukan anggaran-anggaran dengan mempergunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Oke, penganggaran Iya. dengan menggunakan aplikasi contohnya. Seperti kita melakukan RKAS RKS, ya. ya, terus juga ada pembelanjaan online seperti Pembelanjaan. Siplah, Oke, ya, Siplah. yang Iya, kami iya, iya. lakukan. Oke, berarti sudah dimanfaatkan Bu ya aplikasi-aplikasi yang kita luncurkan melalui Kemendikbudristek ya. Ya, kalau untuk sekolah saya itu di SD 257 Maluku Tengah, untuk RKS dan Siplah itu sudah tahun 2020. Iya, iya. Terus seiring dengan jalan saya masuk pada sekolah penggerak, maka dikembangkan lagi dengan hal-hal yang pembelajaran baru tentang paradigma baru dengan pembelajaran platform digital. Oke, ternyata nah ini cerita di Provinsi Maluku ya. Nah, gimana kalau di Jawa Tengah nih Pak Sugiarto di sekolah Bapak? Terima kasih Pak Yusuf di SMA Negeri 1 Meranggen dengan ditetapkannya SMA 1 Meranggen sebagai sekolah penggerak angkatan pertama melalui Kemendikbudristek nomor 162/M/2021 sebagai tanggung jawab moral kami memanfaatkan dengan optimal baik untuk administrasi,
kepegawaian, keuangan maupun pembelajaran termasuk asesmennya. Kami mulai dengan pertama membentuk koordinasi tim, membentuk tim-tim yang terkait, lalu revitalisasi Sarpras, ini terkait internet dan hotspot yang seluruh area sekolah harus. Terus yang ketiga kami juga meningkatkan SDM melalui IHT, workshop dan pendampingan asimetris dari fasilitator. Dan alhamdulillah pemanfaatan platform di SMA 1 Meranggen untuk Arkas sudah kita juga menggunakan, Siplas juga menggunakan, Tanya Bos juga kita gunakan juga, dan yang di PMM itu capaiannya sudah 80 secara keseluruhan dari 87 staf dan guru itu 81,9%, dengan sudah mengunggah praktek baik itu sudah 70, berbagi praktek baiknya sudah 70, sedangkan sertifikatnya sudah sekitar 58, serta aksi nyatanya sudah hampir 100. Wow. Ya. Pak Sugiarto, ini tadi saya dengar banyak cerita tentang ini ya, pemanfaatan PMM untuk pembelajaran ya. Nah ini kira-kira ada permasalahan nggak sih Pak, atau kendala yang Bapak temui dalam memanfaatkan tidak cuma PMM, tadi PMM itu kan platform Merdeka Mengajar ya. Iya. Nah ini apakah ada kendala yang dihadapi oleh Bapak dan guru-guru di sekolah dalam memanfaatkan PMM, terus Arkas, dan semua platform digital lainnya yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek? Di awalnya memang ada, di tahun awal-awal kita ditetapkan sebagai sekolah penggerak, itu ada terkait dengan mindset kita yang masih menggunakan, merubah mindset dari semuanya manual menjadi seluruh digital. Nah itu harus di-maintain, didorong supaya motivasi tetap berubah untuk move on dari yang serba kertas menjadi serba semuanya digital. Yang kedua, memang ada kendalanya disparitas penguasaan IT dari sekitar 87 warga sekolah yang untuk guru dan stafnya. Untuk siswanya tidak masalah karena memang mereka sudah terlatih untuk menggunakan itu. Tetapi dengan pendekatan yang khusus, alhamdulillah proses itu berjalan dan sampai sekarang terus berjalan. No problem. Oke. Gimana kalau dari Bu Henny nih? Kira-kira ada kendala nggak sih Bu dalam memanfaatkan platform digital ini? Ya, dalam proses pembelajaran di sekolah kami itu juga ada masalah. Yang menjadi latar belakang permasalahannya karena memang rata-rata guru itu belum menguasai IT dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, YP-nya juga tidak mendukung dalam proses pembelajaran digital. Dan yang ketiga itu sarana prasarana yang masih minim. Waktu saya mulai diangkat jadi Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 di tahun 2021, itu kendala yang saya hadapi. Lalu strategi apa Bu kira-kira yang Ibu lakukan untuk mengatasi kendala itu? Strategi yang saya lakukan itu yang pertama, saya membedah administrasinya dulu. Manajemen saya itu saya merubah, yaitu saya melakukan pendekatan dengan mempergunakan anggaran kinerja. Itu saya membeli router di seluruh kelas, saya memfasilitasi routernya. Itu seluruh kelas saya belanja dengan anggaran kinerja waktu itu angkatan pertama. Dan yang kedua, saya menambah megabyte-nya dari YP. Kecepatannya sudah lebih level tinggi lagi, karena yang menjadi latar belakang itu biasanya konsep kita itu kepada pelaksanaan asesmen. Itu kata-kata kuncinya lebih condongnya ke asesmen. Tapi kalau saya bukan soal asesmen yang saya targetkan, tapi dalam proses pembelajaran, baik itu dalam asesmen formatif atau asesmen sumatif, itu saya melakukan aplikasi-aplikasi yang mempermudah siswa untuk melakukan proses pembelajaran dan juga kepada guru, berfokus kepada guru. Kemudian permasalahan-permasalahan itu diatasi dan alhamdulillah puji Tuhan sudah semakin baik. Ya, kalau kita berbicara tentang sistem pasti ada hal juga terkendala terkait jaringannya. Tapi selalu saya feedback sehingga anggaran yang saya fasilitasi untuk membayar YP setiap bulan hampir 900.000 itu bisa dicukupi untuk kebutuhan yang ada. Dan segitu worth it untuk dengan hasil yang dapat ya Bu ya? Siap. Oke. Bu Henny, saya mau dengar cerita Ibu, kira-kira tujuan adanya digitalisasi sekolah ini apa sih Bu?
Tujuan digitalisasi sekolah itu saya rasa sangat bermanfaat sekali. Tujuannya pertama, bisa mengupload atau mengakses seluruh perangkat ajar yang ada pada PMM. Yang kedua, pembelajaran semakin menantang dan menyenangkan karena kalau di sekolah saya itu waktu di tahun pertama itu kita lebih banyak pembelajarannya mempergunakan tes-tes pakai semi online. Tapi kalau sekarang itu sudah 3 tahun berturut-turut ini, saya tidak mempergunakan kertas lagi. Sistemnya itu saya pergunakan di akun belajar ID siswa, karena kan kementerian meluncurkan akun belajar ID buat apa? Program pemerintah yang begitu menantang. Kalau kita kepala sekolah cuma tidak memaksimalkan program yang diharapkan pemerintah dan kita tidak meng-pick-picknya kepada satuan pendidikan, itu kan mubazir. Ya, jadi memang sekarang ini harapan saya itu alurnya seperti, jadi setiap kali kita melakukan tes itu Chromebook yang kami dapati, ada tab yang dipergunakan, bahkan orang tua support luar biasa, anak-anak memiliki HP sendiri, sehingga kami mempergunakan Google Form saat melakukan tes atau melakukan asesmen di setiap mata pelajaran. Kalau menurut Pak Sugiarto, seperti apa nih Pak tujuan dari adanya digitalisasi sekolah? Digitalisasi sekolah seperti yang termasuk dalam sekolah penggerak itu ada 4 menurut saya. Yang pertama, memberikan wawasan yang komprehensif dan detail terkait kualitas pendidikan. Informasi itu dapat digunakan oleh satuan pendidikan dan Lewat juga aplikasi apa itu Pak? rapor pendidikan. Oh iya, Rapor rapor ya. pendidikan, ya banyak lagi. Dan Kedua, memberi informasi kita dan Pemda untuk bahwa sekolah perencanaan berbasis data. Yang kedua, fasilitasi pengelolaan sumber daya sekolah yang efektif, efisien, dan akuntabel yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, mendorong dan mendukung guru untuk meningkatkan kemampuan belajarnya belajar. di kelas dan Sama seperti Bu Heni tadi ya. ya juga untuk perkembangan karirnya. Jadi yang terakhir, yang keempat, aksesibilitas kualitas pendidikan. Nah ini mempermudah semua orang, mempermudah semua warga sekolah untuk mengakses informasi tanpa membedakan siapa. Oke, jadi semua warga sekolah jadi lebih mudah untuk terlibat atau tersampaikan informasi. Apalagi gitu ya. gratis. Lalu contoh-contoh aplikasi yang bisa membantu sekolah dalam administrasi, bisa beri contohnya nggak, Pak Ada Sugiarto? aplikasi Arkas sangat membantu kami untuk untuk mengelola keadministrasian keuangan ya. Ya, Keuangan. di sana juga selain Arkas juga Tanya Bos, juga ada Siplah, itu juga bisa membantu kami untuk semakin detail, teliti dan terencana sesuai dengan yang sudah direncanakan di depan, sehingga terkontrol, semua transparan dan akuntabel bisa melihatnya. Oke, jadi tadi ada Siplah, Arkas, Tanya Bos, itu dimanfaatkan ya Pak ya di Satu Meranggen dan sangat bermanfaat untuk dalam hal perencanaan dan penganggaran. Sangat itu, sangat ya. Kalau Bu Heni gimana Bu? Kalau saya sama juga, Pak, lebih banyak kepada aplikasi yang memang sudah di-launching oleh pemerintah, itu konsep saya. Jadi harapan saya itu selalu melakukan hal-hal yang merujuk kepada transparansi untuk seluruh program kerja, baik itu dalam sistem keuangannya maupun dalam sisi administrasinya, dan juga manajemen guru itu lebih soft, yaitu dalam melakukan perangkat-perangkat aja yang melakukan dalam aplikasi Google Drive itu yang diperlukan, sehingga guru itu kita diberikan leluasa sehingga dalam administrasi atau manajemen sekolah itu tidak lagi bertumpu kepada hal-hal yang seprinsipnya semi online tapi lebih banyak ke online. Nah ini kalau tadi kan cerita tentang bagaimana aplikasi-aplikasi yang diluncurkan oleh Kemendikbud itu mempermudah dalam sistem administrasi sekolah, Bu. Bagaimana dari sisi peningkatan akses sumber belajar? Mungkin bisa cerita Bu Heni
Baik. Kalau untuk sumber belajarnya itu berfokus kepada PMM-nya. PMM, Ya. Platform Merdeka Ya, Belajar. kalau dalam platform PMM itu kan banyak fitur-fitur yang memang mengembangkan proses pembelajaran. Betul. Ada tentang bagaimana video pembelajarannya, terus bagaimana materi-materi yang bisa menjadi referensi untuk gurunya, dan juga ada akun belajar ID. Ya, Oke. akun belajar ID itu kan dipergunakan untuk pelaksanaan asesmen. Ya, jadi kalau saya itu di sekolah saya, Pak, kelas 3 itu kan lebih banyak pembelajarannya sesudah melakukan pembelajaran selama sepekan, itu saya mengarahkan anak-anak ke ruang IT. Karena memang kami di fasilitas tidak ada punya ruang IT, tapi ada ruang khusus yang kami dipergunakan untuk mengajar anak-anak untuk bisa mempergunakan pembelajaran IT dengan baik. Jadi dengan demikian anak-anak sudah belajar bisa mempergunakan aplikasi Canva. Ya, itu dari kelas 3 sampai kelas 6 sudah sangat luar biasa. Bahkan kelas 1 juga kalau saya melakukan asesmen format atau asesmen sumatif itu kelas 1 sudah mempergunakan hal ini. Sudah bisa Iya, Bu ya, sudah satu kelas SD 1 ya? ya, kelas 1 SD. Hebat Itu anak memang zaman sekarang ya, jadi anak-anak itu sebenarnya luar biasa, Pak. Iya. Luar biasa. Bagaimana kepala sekolah kalau tidak memaksimalkan kondisi dan tidak mengembangkan harapan pemerintah untuk bagaimana melakukan proses mereka belajar seperti apa, itu yang diharapkannya seperti itu. Jadi memang luar biasa. Baik. Terima kasih Bu Eni. Boleh cerita Pak Sugiarto tadi Bu Eni cerita tentang peningkatan akses sumber belajar. Mungkin Pak Sugiarto punya pengalaman beda dan bisa kasih contohnya nih Pak di Satu Meranggen gimana Pak? Oke Pak, makasih Mas Yusuf. Terkait dengan sumber belajar, memang kami memanfaatkan PMM semaksimal mungkin. Kita tahu semua apapun terkait kurikulum merdeka yang dibutuhkan ada di sana Ada di PMM ya? dan selalu dinamis. Nah itu yang sehingga kita dituntut memang harus selalu belajar dan belajar. Dengan meningkatnya kualitas dan kemampuan guru ketika mau belajar di PMM, maka efeknya adalah dapat meningkatkan layanan dan kemampuan ketika di kelas, melaksanakan mengimplementasikan kurikulum merdeka yang berruh pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, itu bisa didapatkan semuanya dari PMM, dapat berkolaborasi dengan komunitas belajar yang lain, ada videonya, mau melihat modul juga ada, mau CT juga ada, apapun terkait kurikulum merdeka di sana ada. Dan yang menjadi surprise buat saya Mas, bahwa ketika anak-anak diberi keleluasaan dalam melakukan proyek, hasilnya luar biasa daripada kita arahkan ketika dulu kita mengarahkan buat ini. Dengan kita lepas dan didampingi fasilitator dan koordinator, hasilnya luar biasa ya. di luar Jauh ekspektasi saya. ya. Iya. Dan tidak membebani. Oke, Bu Heni, saya tadi agak penasaran. Tadi Bu Heni cerita di sekolah Bu Heni sudah sering dibiasakan murid-murid itu melakukan assessment dengan menggunakan berbasis digital. Nah, ini bisa cerita lebih lanjut nggak Bu? Sebenarnya kan kalau anak SD ini kan boleh nggak sih dia main HP atau pegang atau itu pakai HP ya Bu ya? Nah itu bisa cerita nggak Bu ya kendala atau mungkin ada yang menentang dari orang tua atau dari guru gitu tidak setuju. Nah ini Bu Heni bisa lebih cerita lebih lanjut. Untuk permasalahan menyangkut kendala dalam proses pembelajaran di sekolah saya, dengan mempergunakan pembelajaran digital itu tidak ada permasalahan dari orang tua. Support orang tua malah sangat luar biasa. Karena seluruh terkait dengan program kerja saya melakukan transparansi. Saat melakukan pembagian laporan pendidikan, baik itu tahun ajaran baru maupun penutupan tahun ajaran, saya selalu menyampaikan desain program saya ke orang tua. Dengan berbagai latar belakang permasalahan yang memang sebentar nanti dalam berfokusnya kepada siswa, itu yang pertama. Kedua, mempermudah saya bagi guru. Karena kalau kita melakukan pelaksanaan asesmen, kalau kita mengadakan kertasnya banyak, pasti penumpukan sampah di sekolah. Iya. Tapi kalau kita mempergunakan pembelajaran digital, itu pertama saat melakukan pemeriksaan itu, anak-anak melakukan tes itu atau asesmen itu, anak-anak langsung melihat jawaban mereka dan melihat hasil mereka. Hasilnya iya, juga, Bu, hasilnya ya? langsung mereka ya. dapati.
Jadi mereka keluar bilang, ibu kepala sekolah saya dapat nilainya 100. Gitu. Terus saya tanya, yang lain lagi dapat berapa nilainya? Jadi mereka rasa senang, itu yang menjadi feedback saya. Dan saya melakukan refleksi setiap kali melakukan tes-tes seperti itu dengan menggunakan pembelajaran digital. Dan juga setiap hari Sabtu saya melakukan proses pembelajaran hanya 5 hari. Karena memang struktur kurikulumnya dari untuk Merdeka Belajar ini sudah cukup 5 hari. Sehingga satu hari-hari Sabtu itu saya melakukan pengembangan kreativitas anak dengan materi-materi yang memang merujuk kepada aksi nyata anak gitu yang saya kembangkan di sekolah. Contoh soal kalau memang hari itu pembelajaran informatika, hari itu saya desain jadwalnya jadi anak-anak itu di bagian pemetaannya. Kalau yang suka informatika silakan masuk desain Canva, ada gurunya. Kemudian ada suka yang lemahnya di literasi, ada guru bedanya di literasi. Tujuannya untuk apa? Kualitas pembelajaran sekarang ini berpusat kepada siswa. Bukan kita ketuntasan kurikulumnya, tapi ketuntasan siswa tidak cukup atau belum, itu yang saya harapkan. Jadi rata-rata kebanggaan orang tua sangat luar biasa. Saya punya harapan yang tinggi dan saya terpanggil untuk melakukan ini. Karena memang saya dari guru, dan saya melihat gaun gurunya seperti apa, anak-anak ini sebenarnya mengharapkan sentuhan yang memang benar-benar menyentuh kepada siswa. Itu harapannya. Jadi hari Sabtu itu mereka bebas berpakaian. Jadi mereka senang. Jadi saya tidak melakukan seragam yang paten-paten, tidak, saya cuma hanya Senin sampai Jumat doang. Hari Sabtunya bebas rapi. Bebas Ya, seragam, sampai ya. itu yang saya harapannya itu. Ya, Bu. Jadi setiap kali kegiatan apa yang bertalian dengan pembelajaran itu saya kembangkan di hari Sabtu itu memang. Terus juga anak-anak tuh suka, Pak. Anak-anak tuh suka kelas 1. Itu kita training untuk pembelajaran asesmen saja cuma hanya 2 hari. Mereka nggak mau keluar, Pak. Kenapa itu, Bu? Suka. Oh, karena senang ya, saking Kalau senang. memang sudah rata-rata anak-anak sekarang kelas 1 itu sudah lancar-lancar membaca. Jadi cuma dilakukan pendampingan. Mereka kan belum punya akun belajar, tapi saya mengarahkan operator bisa tidak mempergunakan akun yang untuk feedback. Jadi guru itu tidak mengoreksi siswa lagi. Mereka langsung mendapat nilai hasil, itu yang saya lakukan. Sehingga setiap kali untuk aplikasi untuk masuk platform mereka kayak ini, saya lebih fokus kepada kualitas gurunya. Ya, jadi itu harapannya seperti itu. Kira-kira apa sih, Bu, tips dan triknya ya, supaya nanti teman-teman di luar sana juga bisa terinspirasi dan melakukan hal yang serupa? Baik, Pak, kalau berbicara soal tips, yang pertama kita bedah gurunya dulu. Ya. Kalau guru itu dia terpanggil melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik, itu tidak perlu dipaksa-paksakan. Itu yang pertama. Kedua, guru tuh harus tahu bahwa dunia sekarang itu bukan dunia kita. Ya. Dunia sekarang dunia digital. Ya. Yang sebenarnya nanti anak-anak ini adalah barometer mereka ke depan. Yang kita masuk pada era 4.0, itu yang kita harus paham itu. Kalau kita paham tentang dunia anak-anak bukan dunia kita, itu dan sedihnya kita terpanggil melakukan tugas dengan baik. Walaupun terkadang ditantang dengan permasalahan-permasalahan secara internal, tapi saya selalu punya harapan kepada mereka bahwa kita ini diberikan upah. Kita ini adalah pelayan bagi anak-anak. Anak-anak kita adalah tuanya. Itu. Jadi konsep-konsep itu yang saya selalu tanamkan pada teman-teman. Jadi suka dan tidak suka, mereka tetap melakukan itu. Itu yang saya selalu arahkannya, sehingga mereka awalnya memang ditantang sih, tapi sekarang alhamdulillah mereka jam 7.15 Pak, pintu saya sudah gembok. Karena itu harapan dia tidak datang lagi. Jadi mereka jadi sudah kita punya kesepakatan masuk sekolahnya jam berapa, terus sapaan anak-anaknya di mana. Jadi setiap hari itu sapaan anak di depan pintu, dari pintu masuk sampai di pintu kelas mereka punya tugas itu. Saya selalu memberikan inspirasi bagi anak-anak untuk bagaimana mereka punya masa depannya lebih baik, itu aja, Pak. Oke, cakep. Terima kasih dan triksnya, Bu Eni ya. Lanjut ke Pak Sugiarto, saya ingin menggali lagi terkait dengan strategi Bapak dalam meningkatkan atau mengajak guru-guru untuk belajar di PMM nih, Pak. Ini kan salah satu fungsi PMM, kita tahu ya ada fungsi untuk bisa belajar ya, terutama lewat pelatihan mandiri. Ya, mungkin Pak Sugiarto bisa cerita ya, sering dari awal mula bagaimana bisa tadi Pak Sugiarto sampaikan sudah banyak guru-guru yang sekarang peroleh sertifikat dari PMM ya, dari pelatihan mandiri. Baik Pak Yusuf, bahwa ketika kita harus
mengambil langkah untuk menjadi leader yang terdepan, karena namanya aja sekolah penggerak apalagi angkatan 1, berarti kan mempunyai kewajiban seluruh stakeholder yang terkait dengan SMA 1 Meranggen harus menjadi yang terdepan. Oleh karena itu strategi yang saya gunakan adalah pendekatan secara pribadi maupun klasikal yang kami sebut dengan pendekatan quantum approach. Iya, dan ini sudah kami share di PMM juga. Nah, pendekatan itu saya gunakan setiap hari Jumat siang. Itu saya menggunakan waktu khusus 2 jam, jam 1 sampai jam 3 sore sambil menunggu fingerprint untuk mengerjakan bersama-sama PMM. Masing-masing mapel berkelompok, kita didampingi oleh komite pembelajaran yang kami bentuk terdiri dari 11 orang. Pendekatan klasikal itu kami lapisi dengan pendekatan individual bagi teman-teman yang memang betul-betul kesulitan atau motivasinya sedang down. Nah, ini pendekatan khusus harus saya laksanakan baik di ruang manapun dengan pendekatan yang humanis, yang menyenangkan, tidak menekan, sehingga teman-teman merasa nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, maka kita bantu mereka menerima dengan hati. Dan satu lagi tadi saya sudah sampaikan, kita harus memberi contoh dulu. Oh iya, dari berarti Pak Sugiarto juga ikutan ngerjain nih Pak ya? Iya, harus. Ngerjain pelatihan mandiri juga ya? Iya, Iya, Pak. termasuk juga staf tata usaha dari keamanan, juga. semua kami ikutkan. Jadi kalau yang dari security, tukang kebun, sampai yang menjadi warga sekolah kami wajibkan paling tidak pernah login, pernah belajar. Kalau gurunya kami tuntut lebih untuk sampai aksi nyata dan lain-lain. Gitu. Iya. Tapi mereka dengan senang hati. Kalau kita fasilitasi dengan dana yang ada, kita cukupi surplusnya, terus dengan pendekatan yang manusiawi dan tidak pernah instruktif, insya Allah bisa. Ya. Jadi kuncinya adalah memberi contoh dulu, kemudian memberi motivasi ya kepada semua guru. Dan pendekatan tidak instruktif. Tidak instruktif, tidak menggurui atau tidak menyuruh ya Pak ya. Iya, Oke. Nah, oleh sebab itu di SMA 1 Meranggen sudah banyak Pak yang bisa lulus itu ya. Siap Pak. Siap. Keren. Oke, kita simpulkan siniar kita pada sesi ini, yaitu terkait dengan pemanfaatan platform digital dan peningkatan akses sumber belajar lain yang relevan untuk pembelajaran SD dan SMA atau transformasi digital. Dari pertemuan ini kita bisa menyimpulkan ya bahwa sebenarnya sekolah penggerak terutama di angkatan 1 ini sudah memanfaatkan platform-platform yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek. Terutama tadi contohnya seperti aplikasi Arkas, Tanya Bos, dan juga Siplah. Nah, itu terutama untuk mempermudah sistem administrasi di sekolah, terutama di penganggaran dan perencanaan. Lalu untuk di sistem pembelajaran atau peningkatan akses sumber belajar nih sangat bertumpu atau menjadi dukungan yang utama itu dari PMM ya Bapak Ibu ya. Dan betapa PMM ini menjadi sumber belajar yang bisa dimanfaatkan oleh guru dan juga siswa dalam keseharian dalam pembelajaran. Baik, dengan penjelasan tadi kita telah sampai pada penghujung diskusi. Kita telah mendengarkan pembahasan tentang pemanfaatan platform digital dan peningkatan akses sumber belajar lain yang relevan untuk pembelajaran SD dan SMA. Terima kasih kepada para narasumber kita, Bu Heni, Pak Sugiarto. Terima kasih juga kepada seluruh sobat penggerak yang sudah bergabung menyaksikan di kanal YouTube Ditjen PAUD Dikdasmen. Tolong dicatat ya sobat penggerak, jangan ketinggalan episode siniar lainnya dengan cara like, subscribe, komen, dan langsung aktifkan lonceng notifikasi pada kanal YouTube Ditjen PAUD Dikdasmen. Yang belum follow juga silahkan follow di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga TikTok Ditjen PAUD Dasmen. Untuk menutup episode kali ini, saya Yusuf Andrian, pamit undur diri. Sekolah Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.